Seringkali kita berpikir bahwa orang lain menilai kita dari apa yang kita miliki, status, harta, atau jabatan. Namun, pernahkah kamu merasa direndahkan meski semua itu ada padamu? Seolah-olah tak peduli seberapa keras kamu berusaha, ada hal tak terlihat yang membuatmu tampak lebih rendah di mata mereka. Apakah ini karena kelemahan yang nyata, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang bersembunyi di balik semua itu? Mari kita telusuri keburukan-keburukan tersembunyi yang, tanpa kita sadari, mungkin membuat kita jatuh dalam pandangan orang lain dan diri kita sendiri. Melalui kacamata filsafat Stoik, kita akan membuka tabir misteri ini. 1. Kesombongan yang terselubung. Dalam kehidupan modern, banyak dari kita yang terdorong untuk mencapai lebih banyak, meraih lebih banyak, dan menunjukkan keunggulan kita kepada dunia. Namun Stoikisme mengajarkan kita satu hal yang sering kita abaikan, kesombongan yang halus. Ini adalah keburukan yang bersembunyi di balik pencapaian kita, yang sering kita keliru anggap sebagai kebanggaan diri. Kesombongan ini muncul saat kita terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri dan mengukur segala sesuatu berdasarkan standar kita. Kita merasa lebih tinggi dari orang lain karena pencapaian kita, tapi ironisnya, justru kesombongan inilah yang membuat orang lain menjauh. Bukan pencapaian kita yang menjadi masalah, tetapi sikap superioritas yang tak terlihat. Kesombongan halus ini membuat kita berpikir bahwa kita layak diperlakukan dengan lebih istimewa. Namun, dalam Stoikisme, kehormatan sejati datang dari kerendahan hati. Kesombongan bukanlah tanda kekuatan, melainkan keburukan yang mematikan karakter. Orang lain merasakan ini meskipun kita tidak menyadarinya. Saat kita memandang rendah orang lain, atau saat kita terlalu fokus pada kebesaran diri sendiri, kita tidak hanya merendahkan mereka, tetapi juga merendahkan diri kita di mata mereka. Stoikisme mengingatkan bahwa kekuatan sejati lahir dari pengendalian diri dan penghargaan terhadap nilai-nilai yang lebih dalam daripada sekadar prestasi luar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu sudah tanpa sadar menjadi korban kesombongan terselubung ini? Dan lebih penting lagi, bagaimana kamu bisa keluar dari cengkramannya? 2. Ketidakmampuan mengendalikan emosi. Stoikisme dikenal dengan ajaran utamanya tentang pengendalian emosi. Namun, di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, kita seringkali meremehkan betapa pentingnya kemampuan ini. Apakah kamu mudah terpancing oleh hal-hal kecil? Apakah kemarahan, kesedihan, atau kekecewaan seringkali mengambil alih pikiranmu dan membentuk tindakanmu? Jika iya, mungkin tanpa disadari, ini adalah salah satu keburukan yang membuatmu direndahkan. Ketidakmampuan mengendalikan emosi menunjukkan ketidakstabilan batin. Saat kita marah secara berlebihan atau terlalu terbawa emosi, kita membuka pintu bagi orang lain untuk merendahkan kita. Mengapa? Karena mereka melihat bahwa kita tidak memiliki kendali atas diri kita sendiri. Dalam filsafat Stoik, menguasai diri adalah landasan utama. Seorang Stoik sejati tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh emosi. Mereka memilih untuk tenang di tengah badai. Orang lain menghormati ketenangan dan keteguhan hati. Sebaliknya, saat kita memperlihatkan kelemahan emosional, kita tampak lemah di mata mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi segala hal dengan logika, bukan emosi, karena emosi yang tidak terkendali hanyalah gangguan yang membuat kita kehilangan kendali atas tindakan kita. Maka, bagaimana kamu bisa mulai mengendalikan emosimu? Langkah pertama adalah kesadaran. Sadari bahwa setiap emosi yang meluap adalah sebuah pilihan. Dan dengan menyadari itu, kamu memiliki kuasa untuk mengendalikan reaksimu. Dengan latihan yang konsisten, pengendalian diri ini akan menjadi kekuatan yang membuatmu lebih dihormati, bukan direndahkan. 3. Mengabaikan tanggung jawab. Salah satu aspek terpenting dari Stoikisme adalah tanggung jawab. Apakah kamu mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu? Di sini, kita tidak berbicara hanya tentang tanggung jawab besar, tetapi juga hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Mengapa? Karena saat kita lari dari tanggung jawab, kita tidak hanya menghindari masalah, tetapi juga mengabaikan kesempatan untuk tumbuh. Orang yang menghindari tanggung jawab terlihat lemah di mata orang lain. Mereka dipandang sebagai orang yang tidak dapat diandalkan, tidak memiliki komitmen, dan hanya memikirkan diri sendiri.
Tanggung jawab bukanlah beban, melainkan kehormatan. Dan stoikisme menekankan pentingnya menghadapi segala situasi dengan kepala tegak, mengambil tanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi dalam hidup. Namun, banyak dari kita yang merasa nyaman mencari alasan. Kita menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan nasib, dan ini adalah salah satu keburukan yang paling merusak harga diri kita sendiri. Orang lain tidak menghormati mereka yang mencari-cari alasan. Sebaliknya, mereka menghormati mereka yang dengan tegas mengambil tanggung jawab dan menunjukkan integritas dalam segala hal yang mereka lakukan. Jadi mulai sekarang, pertanyakan dirimu, apakah aku mengambil tanggung jawab penuh atas hidupku? Jika belum, inilah saatnya untuk berubah. Tunjukkan bahwa kamu mampu dan orang lain akan melihatmu dengan hormat. 4. Tidak menghargai waktu. Waktu adalah salah satu aset paling berharga dalam hidup, namun sayangnya, banyak dari kita yang tidak menyadarinya. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diganti. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu? Apakah kamu menggunakannya untuk hal-hal yang bermakna, atau justru membuang-buangnya untuk hal-hal yang tidak penting? Orang lain bisa melihat bagaimana kita menghargai waktu kita. Jika kita sering terlambat, tidak menepati janji, atau membiarkan diri kita terjebak dalam kebiasaan buruk, kita memberi kesan bahwa kita tidak menghargai waktu, baik waktu kita sendiri maupun waktu orang lain. Ini adalah keburukan yang membuat orang lain merendahkan kita tanpa kita sadari. Dalam filsafat Stoik, menghargai waktu adalah bentuk penghargaan tertinggi terhadap kehidupan itu sendiri. Mereka yang mampu menggunakan waktu mereka dengan bijak, fokus pada hal-hal yang bermakna, dan selalu disiplin dalam menjalani hidupnya, akan dihormati oleh orang lain. Mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas hidup mereka. Jika kamu merasa bahwa waktu seringkali hilang begitu saja tanpa hasil yang berarti, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali caramu menghabiskan waktu. Ingatlah, orang lain akan menghormati mereka yang tahu betapa berharganya waktu, dan sebaliknya merendahkan mereka yang membuang-buangnya. 5. Kebiasaan mengeluh yang menguras nilai diri. Mengeluh adalah kebiasaan yang tampaknya tidak terlalu berbahaya. Sebagian dari kita mungkin menganggapnya sebagai bentuk ventilasi diri, tempat pelarian saat menghadapi tekanan. Namun, stoikisme memandang mengeluh sebagai keburukan yang secara perlahan, namun pasti mengikis martabat kita. Ketika kita mengeluh terus-menerus, apa yang kita sampaikan kepada dunia adalah bahwa kita tak mampu mengendalikan hidup kita, bahwa kita adalah korban dari keadaan. Bayangkan, setiap kali kamu mengeluh, kamu seolah-olah menyerahkan kuasa atas hidupmu kepada dunia luar. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan sejati tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada cara kita bereaksi terhadapnya. Setiap keluhan adalah tanda kelemahan internal, dan kelemahan ini adalah sesuatu yang orang lain akan lihat, meskipun kita berusaha menutupinya dengan alasan. Mengeluh secara terus-menerus merendahkan harga diri, dan lebih buruk lagi, merendahkan pandangan orang lain terhadap kita. Orang lain mungkin mulai melihat kita sebagai individu yang tidak mampu menghadapi masalah dengan kepala dingin, yang selalu membutuhkan perhatian lebih karena ketidakmampuan kita mengatasi tantangan hidup. Ini adalah jebakan yang, jika kita tidak hati-hati, akan menarik kita semakin dalam. Namun, di balik itu, ada kekuatan yang luar biasa dari diam di tengah kesulitan. Dalam stoikisme, berani menghadapi kesulitan tanpa keluhan adalah tanda kedewasaan batin. Tidak berarti kita harus menahan diri dari berbagi perasaan atau meminta bantuan saat dibutuhkan, tapi Stoik mengajarkan bahwa keluhan tanpa solusi hanya akan menambah beban, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Berhenti mengeluh bukan berarti menerima segala sesuatu dengan pasrah. Sebaliknya, ini berarti kamu berani mengambil kendali penuh atas responsmu terhadap hidup. Daripada fokus pada hal-hal yang tak bisa kamu ubah, kamu memilih untuk memperbaiki apa yang bisa kamu kendalikan. Pikiran dan tindakanmu. Ini adalah jalan menuju penghormatan dari diri sendiri dan orang lain. 6. Pola pikir korban. Menjadi tawanan dari pikiran negatif. Setiap orang pernah menghadapi masa-masa sulit, tetapi apakah kamu merasa dunia ini selalu melawanmu? Apakah kamu sering merasa bahwa
nasib selalu tidak berpihak, bahwa segala sesuatu yang buruk selalu terjadi padamu? Jika demikian, mungkin tanpa sadar kamu sudah terperangkap dalam mentalitas korban. Sebuah pola pikir yang secara langsung merendahkanmu di mata orang lain dan, yang lebih parah, di mata dirimu sendiri. Dalam stoikisme, menjadi korban dari keadaan bukanlah sesuatu yang harus kita biarkan terjadi pada diri kita. Pikiran bahwa kita adalah korban menempatkan kita dalam posisi pasif, menyerahkan kendali atas hidup kita kepada kekuatan eksternal. Seorang stoik sejati tidak pernah melihat dirinya sebagai korban. Mereka melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Namun di dunia modern, pola pikir korban begitu meresap dalam budaya kita sehingga seringkali sulit dikenali. Mengapa pola pikir korban begitu merusak? Karena ia menciptakan sikap ketidakberdayaan. Orang yang melihat dirinya sebagai korban cenderung tidak mengambil inisiatif, tidak berani mengambil risiko, dan terus-menerus merasa bahwa hidup tak adil. Sementara itu, orang lain mungkin mulai memandangmu sebagai seseorang yang selalu mencari simpati, seseorang yang tidak mampu mengatasi hidupnya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita selalu memiliki kekuatan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap dunia. Ketika kamu merasa seperti korban, sebenarnya kamu sedang menyerahkan kekuatan itu kepada hal-hal di luar dirimu. Dan saat itulah, tanpa disadari, orang lain mulai melihatmu sebagai seseorang yang lemah, yang tidak memiliki kendali atas hidupnya. Ini adalah keburukan yang, jika tidak segera diatasi, akan membuatmu kehilangan rasa hormat dari dirimu sendiri dan orang lain. Namun, ada jalan keluar. Pertama, kamu harus menyadari bahwa kendali penuh atas hidupmu ada di tanganmu. Kamu tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu bereaksi. Dengan mengubah pola pikir dari korban menjadi pelaku aktif dalam hidupmu, kamu tidak hanya akan mendapatkan kembali harga dirimu, tetapi juga menghormati kekuatan batinmu sendiri. 7. Mencari validasi eksternal. Mengapa kamu selalu memerlukan pengakuan? Di era media sosial, mengejar validasi eksternal menjadi sebuah kebiasaan yang nyaris tak terhindarkan. Kita hidup dalam dunia di mana pengakuan dari orang lain seringkali menjadi tolok ukur dari nilai diri kita. Setiap like, komentar, dan pujian seolah-olah menjadi cerminan dari harga diri kita. Namun, stoikisme mengajarkan kita bahwa mencari validasi dari luar adalah keburukan yang hanya akan menjerumuskan kita pada kerendahan hati. Bukan kerendahan hati yang mulia, melainkan rasa rendah diri yang palsu. Mengapa validasi eksternal begitu berbahaya? Karena ia mengalihkan fokus kita dari hal yang paling penting, diri kita sendiri. Ketika kita terlalu banyak mencari pengakuan dari luar, kita mulai kehilangan kendali atas apa yang benar-benar membuat kita berharga. Kita mulai mengukur nilai diri kita berdasarkan standar yang ditetapkan oleh orang lain, bukan oleh diri kita sendiri. Bayangkan, ketika kamu terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain, kamu sebenarnya sedang menyerahkan kendali atas kebahagiaanmu kepada mereka. Ini adalah kelemahan besar, karena mereka yang hidup untuk mencari pujian orang lain tidak pernah benar-benar bebas. Mereka selalu berada di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain, selalu takut akan penolakan, dan merasa hancur ketika tidak mendapatkan pengakuan yang mereka harapkan. Stoikisme mengingatkan kita untuk berfokus pada nilai-nilai yang lebih dalam. Apakah kamu melakukan sesuatu karena itu benar dan bermakna bagimu, atau hanya karena kamu ingin orang lain mengakui apa yang kamu lakukan? Pujian dari orang lain seharusnya tidak menjadi tujuan utama kita. Seorang stoik sejati mengukur nilai dirinya berdasarkan kebajikan, bukan berdasarkan pandangan orang lain. Ketika kamu belajar untuk melepaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal, kamu akan menemukan bahwa orang lain mulai lebih menghormatimu. Mengapa? Karena mereka melihatmu sebagai seseorang yang kuat, yang tidak tergantung pada pujian atau pengakuan. Penghormatan sejati datang dari kemandirian dan keteguhan hati dalam menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, bukan dari pencarian terus-menerus akan pengakuan orang lain. 8. Ketidakkonsistenan, kehilangan kepercayaan. Karena tidak berpendirian, di dunia yang penuh perubahan ini, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi adalah kualitas yang penting. Namun ada garis tipis antara menjadi fleksibel
dan menjadi tidak konsisten. Saat kamu terus berubah-ubah pendapat, tidak pernah memiliki komitmen yang jelas, atau sering mengubah tujuan hidupmu, orang lain akan mulai kehilangan kepercayaan padamu. Ketidakkonsistenan adalah salah satu keburukan yang membuat kita direndahkan, karena menunjukkan bahwa kita tidak memiliki pendirian. Stoikisme sangat menghargai keberanian untuk berpegang teguh pada prinsip. Dalam ajaran Stoik, seorang yang bijak adalah mereka yang memahami prinsip-prinsip moral yang baik dan benar, dan kemudian hidup sesuai dengan prinsip-prinsip itu, tanpa terombang-ambing oleh tekanan dari luar. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk menyenangkan semua orang, atau mencoba memenuhi harapan yang tidak realistis. Ketidakkonsistenan adalah cerminan dari ketidakpastian dalam diri kita. Orang lain akan melihat kita sebagai sosok yang tidak bisa diandalkan, yang tidak memiliki kejelasan tujuan, dan lebih parah lagi, mereka akan kehilangan rasa hormat terhadap kita. Bagaimana mungkin orang menghormati seseorang yang tidak pernah memiliki pendirian? Namun, ketidakkonsistenan tidak harus menjadi nasibmu. Dengan memahami nilai-nilai utama yang kamu yakini dan berpegang teguh pada mereka, kamu dapat membangun rasa hormat yang kuat, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ketika kamu konsisten dalam tindakan dan prinsip hidupmu, orang lain akan melihatmu sebagai seseorang yang memiliki integritas, yang layak dihormati, bukan direndahkan. 9. Kurangnya kontrol emosi menjadi tahanan dari amarah dan frustrasi. Salah satu keburukan yang paling sering menjerumuskan kita ke dalam posisi direndahkan adalah kurangnya kontrol emosi, terutama amarah dan frustrasi. Di dunia modern yang serba cepat dan penuh tekanan, mudah bagi kita untuk kehilangan kendali atas emosi kita. Terkadang, reaksi spontan terhadap hal-hal kecil dapat menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Menurut Stoikisme, emosi yang tidak terkendali adalah tanda dari kelemahan batin. Bagi seorang Stoik, emosi terutama yang negatif seperti amarah dianggap sebagai respons yang tidak produktif terhadap dunia. Amarah tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menghancurkan harga diri kita. Orang-orang yang meledak dalam amarah atau frustrasi seringkali kehilangan respek dari orang-orang di sekitar mereka. Mengapa? Karena mereka dianggap tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Stoikisme menawarkan solusi yang elegan untuk masalah ini. Disiplin diri dan kebijaksanaan. Seorang Stoik tidak memusuhi emosi, tetapi mereka berusaha untuk tidak dikuasai olehnya. Kita tidak bisa menghindari perasaan marah atau frustrasi, namun kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons perasaan tersebut. Dengan mempraktikkan kesabaran dan ketenangan, kamu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Kamu menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, kamu tetap bisa menjaga kepalamu tetap dingin. Orang-orang yang bisa mengendalikan emosi mereka adalah orang-orang yang dihormati, karena mereka dianggap matang dan bijaksana. Sebaliknya, mereka yang terus-menerus dikuasai oleh emosi seringkali dianggap tidak stabil dan tidak bisa diandalkan. Dengan berlatih kontrol emosi, kamu tidak hanya memperbaiki hubunganmu dengan orang lain, tetapi juga mengangkat martabat dirimu sendiri. 10. Kebohongan dan kepalsuan. Memperburuk citra diri di mata orang lain. Kebohongan adalah keburukan yang paling jelas namun paling sering kita abaikan. Dalam masyarakat modern, kebohongan sering dianggap hal yang lumrah, terutama kebohongan kecil atau white lies yang tampaknya tidak berbahaya. Namun menurut Stoikisme, kebohongan adalah tanda paling jelas dari kelemahan moral. Ketika kita berbohong, kita tidak hanya menipu orang lain, tetapi kita juga merusak citra diri kita di mata kita sendiri. Mengapa kebohongan merendahkan kita? Karena kebohongan selalu muncul dari ketakutan. Ketika kita berbohong, kita biasanya melakukannya karena takut akan konsekuensi dari kebenaran. Stoikisme mengajarkan bahwa keberanian untuk berkata jujur adalah salah satu kebajikan yang paling penting. Kejujuran adalah dasar dari integritas, dan integritas adalah dasar dari rasa hormat. Namun dampak dari kebohongan tidak hanya terbatas pada diri sendiri. Ketika kamu terbiasa berbohong, orang lain akan mulai meragukanmu. Bahkan ketika kamu berkata jujur,
mereka mungkin akan tetap mempertanyakan niat dan kebenaran kata-katamu. Ini adalah kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki dengan mudah. Sekali kepercayaan orang lain hilang, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup dalam kebenaran adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Ketika kamu jujur, kamu tidak perlu takut pada konsekuensi, karena kamu tahu bahwa tindakan dan kata-katamu selaras dengan nilai-nilai yang benar. Ini memberikan kekuatan batin yang luar biasa dan menumbuhkan penghormatan dari orang lain. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam kebohongan terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah dan ketakutan akan terungkapnya kebenaran, dan ini membuat mereka lemah di mata orang lain. 11. Meremehkan orang lain. Membangun tembok kesombongan yang membuatmu terasing. Kesombongan seringkali datang dari rasa aman yang salah. Meremehkan orang lain mungkin tampak sebagai cara untuk menunjukkan superioritas, tetapi pada kenyataannya, ini adalah tanda dari ketidakamanan yang mendalam. Ketika kita merasa perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik, kita sebenarnya menunjukkan bahwa kita bergantung pada pandangan negatif terhadap orang lain untuk mempertahankan harga diri kita. Stoikisme sangat menentang kesombongan. Bagi seorang stoik, semua manusia memiliki nilai yang sama, terlepas dari status sosial, kekayaan, atau pencapaian. Meremehkan orang lain tidak hanya merendahkan mereka, tetapi juga merendahkan kita sendiri, karena itu menunjukkan bahwa kita masih terperangkap dalam kebutuhan untuk merasa superior atas orang lain. Ini adalah bentuk kelemahan yang, meskipun tampak seperti kekuatan, justru membuat kita kehilangan rasa hormat. Mengapa orang lain mulai merendahkanmu ketika kamu meremehkan mereka? Karena mereka akan melihat kesombonganmu sebagai cerminan dari rasa tidak aman yang tersembunyi. Orang-orang tidak tertarik pada mereka yang sombong dan merendahkan, karena mereka tahu bahwa sikap seperti itu berasal dari kelemahan, bukan kekuatan. Seorang stoik sebaliknya selalu berusaha untuk memperlihatkan kebajikan dan kerendahan hati dalam hubungannya dengan orang lain. Ketika kamu bisa menghargai orang lain tanpa perlu meremehkan mereka, kamu menunjukkan kekuatan sejati. Kekuatan ini menarik rasa hormat dari orang lain, bukan karena kamu merasa lebih baik dari mereka, tetapi karena kamu menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan dalam melihat nilai yang sejati dalam diri setiap individu. Menjadi sosok yang dihormati melalui kebajikan dan pengendalian diri. Setelah membahas keburukan-keburukan ini, jelas bahwa banyak dari perilaku yang sering kita anggap sepele sebenarnya memiliki dampak besar pada cara orang lain melihat kita. Keburukan-keburukan seperti ketidakjujuran, ketidakkonsistenan, amarah yang tidak terkendali, mengeluh, mencari validasi eksternal, dan meremehkan orang lain bukan hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga merusak pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri dan penghormatan sejati tidak datang dari pengakuan eksternal, tetapi dari dalam diri kita. Ketika kita mampu mengendalikan diri, menjaga kejujuran, dan menjalani hidup dengan prinsip-prinsip yang benar, kita akan menarik rasa hormat dari diri sendiri dan orang lain secara alami. Orang-orang yang memiliki integritas dan keteguhan hati adalah mereka yang dihormati, bukan karena mereka berusaha untuk mendapatkan pengakuan, tetapi karena mereka hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Untuk meraih penghormatan sejati, kita harus berani menghadapi kelemahan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Keburukan-keburukan ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah, tetapi dengan kesadaran dan usaha, kita bisa melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah bahwa dunia luar tidak bisa merendahkanmu jika kamu tidak merendahkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Dengan mengikuti ajaran stoikisme, kamu bisa menjadi sosok yang benar-benar dihormati, bukan karena pengakuan dari orang lain, tetapi karena kamu hidup dengan kebajikan dan integritas.